Pembubaran konvoi puluhan pesilat oleh warga terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat rombongan simpatisan silat akan menghadiri pengukuhan kenaikan tingkat perguruan silat di wilayah Winongan, Kabupaten Pasuruan. Di lokasi kejadian, konvoi pesilat dihadang dan dibubarkan karena dianggap warga mengganggu aktivitas tidur warga karena suara bising knalpot. Kesal, warga terbangun dan berusaha membubarkan konvoi ini hingga kericuhan tak terhindarkan. Sejumlah simpatisan silat dikeroyok warga dan mengalami luka di wajah. Dalam penanganan peristiwa ini, polisi tangkap 2 orang rombongan simpatisan pesilat ke Mapolresta setempat. Sementara dari Polsek Gading mengamankan 2 anak remaja dan kita bawa ke Polres untuk pemeriksaan tindak lanjutnya. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut, termasuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi antara rombongan pesilat dan warga, sehingga belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Graciela Pangaribuan, berikut berita pilihan siang ini. Menteri AHY pastikan pihaknya sudah bergerak cepat dan fokus membuka wilayah terisolir gempa NTT. Kasus kematian Sutrimo masuk tahap penyidikan, polisi periksa 27 saksi. Kemeriahan perayaan Agustusan berujung tragedi saat mobil minibus nekat menerobos jalan yang digunakan gerak jalan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Insiden juga terjadi di perlombaan Panjat Pinang saat seorang peserta terjatuh dari ketinggian 7 meter di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu sopir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Selatan membuat jalanan dan pemukiman warga diselimuti kabut asap. Warga terpaksa menggunakan masker dan terancam penyakit infeksi saluran pernafasan. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat kabut asap kian pekat dan menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Jarak pandang pengendara terhalang oleh kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut Rabu pagi. Warga yang beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan debu. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu penyakit infeksi saluran pernafasan akut, terutama pada anak-anak. Kabut sekarang tuh tebal banget soalnya kan bekas kebakaran. Jadi lumayan mengganggu aktivitas semua orang gitu. Pagi ini mulai tebalnya? Iya, mulai pagi ini. Gimana
Kalau bernapas gimana? Tanpa masker? Tanpa masker tuh kayak rasanya sesak, rasanya berdebu gitu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 241,65 hektar. Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Rabu pagi. Kondisi ini sangat membahayakan terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak kebakaran hutan dan lahan melanda Kota Banjarbaru. Warga pun mengeluhkan sesak nafas akibat kabut asap. Dari data Sipongi, Kementerian Kehutanan ada 107 juta hektar lahan dan hutan di Indonesia terbakar pada Januari hingga Juni 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Adesata, Sairi, iNews melaporkan. Sejumlah korban gempa NTT diterbangkan ke Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sejumlah pengungsi berada dalam kondisi memprihatinkan lantaran masih minimnya bantuan yang diterima. Rusaknya sejumlah fasilitas kesehatan membuat sejumlah korban yang mengalami luka berat harus dievakuasi ke RSUD Pertamina Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan helikopter. Evakuasi menggunakan helikopter Dolphin milik Basarnas dan dilakukan bagi korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikap pun telah membentuk tim Health Emergency Operation Center atau pusat darurat krisis kesehatan untuk penanggulangan korban luka dan trauma akibat gempa. Sementara itu situasi memprihatinkan terlihat di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa NTT. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi paling memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga kini sejumlah kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur layak masih sangat dibutuhkan para pengungsi. Pengungsi berharap bantuan dapat segera tiba secara merata. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meninjau proses pendistribusian bantuan untuk korban bencana gempa bumi NTT pada Rabu siang. Pada kesempatan itu, Purbaya juga memberikan bantuan 1 truk berisi kebutuhan sehari-hari untuk warga Desa Ranaka, Kecamatan Wairi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengunjungi lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Purbaya melihat proses penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi para korban bencana. Tidak hanya itu, Purbaya juga turut menyampaikan bantuan dari Kemenkeu Peduli untuk para korban terdampak bencana. Tadi barusan sih hanya bawa bantuan sedikit dari Kementerian Keuangan, dari pegawai Kementerian Keuangan, 1 truk untuk ditaruh di sini. Ada tenda 81 buah. Bukan tenda, terpal ya. Bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan kalau hujan mungkin bocor-bocor, dengan terpal lebih bagus, harusnya lebih bagus. Ada juga selimut 360 lembar sesuai dengan kebutuhan mereka, harusnya cukup sekarang dengan yang disuplai keuangan dari pegawai keuangan ini. Ada juga beras, sembako dan lain-lain. Sementara itu pihak Polri juga menggelar trauma healing bagi pengungsi di posko SD Inpres Robo, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Trauma healing dilaksanakan untuk memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar pemerintah pusat, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dapat terus diperkuat dalam penanganan bencana. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pihaknya sudah bertindak cepat dan fokus untuk mengirimkan alat berat dan memastikan tidak ada desa atau wilayah yang terisolir. Menko IPK AHY menyampaikan bela sungkawa terkait gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. AHY memastikan sejak hari pertama kejadian pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian di bawahnya
khususnya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyiapkan alat berat dalam membantu proses evakuasi. Hal ini guna memastikan tidak adanya wilayah yang terisolir akibat jalan atau jembatan yang terputus. Selain itu, langkah tersebut guna memastikan sejumlah bantuan logistik, baik makanan dan obat-obatan sampai ke masyarakat terdampak. Tak ketinggalan, pihaknya memastikan pemerintah bakal membangun kembali infrastruktur dasar seperti air dan listrik. Hari pertama saya berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum yang langsung terbang ke daerah bencana beliau untuk memastikan alat-alat berat segera deploy, segera dikerahkan untuk pertama ya tentu membantu proses evakuasi. Kita sungguh berduka kehilangan, tapi evakuasi itu harus nomor satu. Yang kedua memastikan agar tidak ada daerah yang terisolir, jalan-jalan putus yang terhambat, saya ulangi, yang mungkin terjadi longsor yang besar, yang berat, maka harus segera dibersihkan, ditangani. Dan yang ketiga, memulihkan kembali infrastruktur dasar, ya, air, listrik, dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan karena itu yang paling mendasar bagi masyarakat. TNI Angkatan Udara terus menyalurkan bantuan bencana alam ke wilayah terdampak bencana di NTT. Bantuan dikirimkan dari Posko Bencana Alam Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta ke bandara di Labuan Bajo dan Maumere. Hari ini, 20 Agustus, sebanyak 42 ton bantuan dikirim menggunakan 1 Airbus A400M dan 2 Boeing 737. Bantuan berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, beberapa tenda pengungsi, hingga selimut. Nantinya, bantuan yang tiba di Labuan Bajo dan Maumere akan didistribusikan ke wilayah terdampak melalui darat, helikopter, serta pesawat kecil. Hari ini saja kita membawa sekitar 42 ton. Itu menggunakan A400 yang ada di belakang kita saat ini, kemudian 2 Boeing. Pak, nanti kira-kira distribusinya di area mana saja, titik mana? Titik yang kita distribusikan saat ini dari Posko TIS Halim adalah kedua bandara, yaitu Bandara Labuan Bajo, kemudian Bandara Maumere. Kemudian dari kedua bandara tersebut akan didistribusikan melalui darat dan juga melalui helikopter dan pesawat-pesawat kecil dari TNI Angkatan Udara yang sudah di sana. Kira-kira logistiknya berupa apa saja Pak dari TNI? Dari TNI logistik yang diberikan adalah berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, kemudian ada beberapa tenda juga, kemudian selimut yang bisa langsung digunakan oleh para korban yang ada di sana. Peduli terhadap korban gempa bumi di Pulau Flores, DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur membuka posko sebagai pusat penyaluran bantuan dan dukungan pemulihan bagi warga terdampak di Kota Kupang. Bantuan ini nantinya akan didistribusikan kepada warga di 7 kabupaten terdampak gempa di Flores. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores terus dilakukan berbagai pihak. Pengurus DPW Partai Perindo NTT kini membuka posko penyaluran bantuan di kantor DPW Partai Perindo NTT di Kota Kupang. Posko ini menjadi tempat pengumpulan bantuan dari para kader Perindo sebelum disalurkan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sejumlah kebutuhan yang dikumpulkan diantaranya karpet duk tidur, selimut, makanan siap saji, popok bayi, serta berbagai kebutuhan perempuan. Kita berharap bahwa bantuan ini sedikit banyak dapat meringankan penderitaan teman-teman di Flores. Sehingga apa yang dilakukan Perindo hari ini bukan saja merupakan kegiatan kemanusiaan, tapi juga merupakan bukti solidaritas kita antara Perindo dan bersama masyarakat. Untuk itu, kita dari Partai Perindo juga selain bantuan yang ada berupa makanan, pokok, dan lain-lain, juga menyediakan sebagian matras tidur. Kita berharap dalam hari-hari selanjutnya masyarakat bisa mendapatkan bantuan-bantuan pelayanan untuk setiap posko mandiri. Seluruh bantuan yang terkumpul di posko DPW Partai Perindo NTT akan segera didistribusikan. Bantuan akan diantar langsung ke sejumlah lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan warga dapat terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah
melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Sara di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Sara, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lala dan selamat siang pemirsa. Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri pada siang hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPU Senayan Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi dalam keadaan kondusif, ramai lancar, ataupun dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan juga Cawang juga dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Antisipasi terhadap kenaikan volume kendaraan pada sore hari nanti di jam bubaran aktivitas perkantoran. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk tidak menerobos jalur busway, tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, dari arah Selipi akan mengarah ke Gatot Subroto juga dalam keadaan ramai lancar, ataupun dari arah tol dalam kota, dari arah Semanggi akan mengarah ke Tomang dalam keadaan kondusif lancar. Namun dari arah sebaliknya terlihat sudah adanya kenaikan volume kendaraan pada siang hari ini. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pospol PJR Suramadu, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Jalan Muhammad Nur akan mengarah ke Jembatan Suramadu, ataupun dari arah Surabaya akan mengarah ke Jembatan Suramadu dalam keadaan relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, khususnya untuk kendaraan roda 2, untuk tetap mengantisipasi arah angin laut pada kawasan ini yang dapat mengganggu keseimbangan dalam berkendara dengan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita bergeser ke kawasan rest area Karawang. Situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan relatif normal. Untuk situasi arus lalu lintasnya masih dalam keadaan landai pada siang hari ini. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga batas muatan kendaraan Anda sesuai dengan ketentuan untuk menghindari overdimension dan overloading yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Lala di studio. Brigadir Sara, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan salam presisi.